Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa mengadakan pelajaran mading dengan cara daring pan ilmu tauhid dengan materi kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita pelajaran materi ini bisa menjadikan kita menjadi asbabul futuh dan mendapat ilmu manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, mana kita masih memperingati bulan kelahirannya. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti melaksanakan sunnah-sunnahnya yang nantinya kita akan mendapat syafaat Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilahi dalaidatihi wa nuri rahmati wa maghfirati li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karamati awliillah aina makanu masyikil arti maqaribiya bariya wajibaliha wa diadiha usan syahil khubbi rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa iqamatim syafaatihim fid dunya wal akhirah. Wali barakati mu'allifil kutub allati ta'allamnaha usan mu'allif kutub Jawahirul Kalamiyah Syekh Tahir bin Salah Al-Jazairi. Li berkati jami'i masyikhina masyikhukum usan masyikhil boyo Bahiyatul Karim ya Bahyai Marsuqi Bahyai Makhrusali Bahyai Masum Jawhari Bahyai Idris Marsuqi Bahyai Jus Mansur Bahyai Imam Yahya Makhrus Bahyai Habibullah Saini Waman intasaba ilihim usulihim fabrihim bi barakatihim shalillah lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya kita sudah niat dengan niat yang sudah kita ucapkan tiap hari, yaitu nawaitu ta'alluma binilritallahi itu, dan tiap hari kita tidak lupa mengawali belajar ini dengan niat dan juga diakhiri dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Soal kemarin sampai sifat wahdaniyah, selanjutnya sifat ilmu. Soal kaifa kali kaya apa al-i'tiqadu tawing yakinake bi ilmillahi klan sifat ilmune Allah. Bi ilmillahi klan sifat ilmune Allah. Jawab, wa uti al-i'tiqad bi ilmillahi ta'ala
iku anak tak kita yen tong yakinake kita. Iku anak tak kita yen tong yakinake kita. Annallaha ta'ala sunni Gusti Allah ta'ala iku mausufun kang bersifatan bil ilmi klan ilmu. Bil ilmi klan ilmu. Wa annahu lan sunni Allah ta'ala. Wa annahu lan sunni Allah ta'ala bi kulli syai'in klan saben-saben suci. Segala sesuatu tanpa kecuali. Menghabiskan semuanya. Bikuli syai'in klan saben-saben suci iku alimun tat kang ngutaneni. Iku alimun tat kang ngutaneni. Ya lamu ngutaneni sapa Allah. Ya lamu ngutaneni sapa Allah. Ya lamu ngutaneni sapa Allah al asya ing boro-boro perkara. Al asya ing boro-boro perkara. Kullaha yaskabani asya. Kullaha yaskabani asya. Dhahiraha padha uga iku dhahire asya. Dhahiraha padha uga iku dhahire asya wa batinaha lan batine asya. Wa batinal batine asya. Cara kita meyakini bahasanya Allah punya sifat ilmu. Kita harus betul-betul yakin, mempercayainya dengan kemantapan yang penuh, kemantapan yang sempurna. Bahasanya Allah punya sifat ilmu dan segala sesuatu tanpa kecuali, baik itu yang zahir yang kelihatan atau yang batin yang tidak kelihatan, semua dikuasai, diketahui oleh Allah. Sangat berbeda dengan ilmunya makhluk, ilmunya manusia. Manusia bisa mengetahui sesuatu, tapi sesuatu yang zahir saja, yang batinnya, yang zahir saja tidak sempurna. Yang kelihatan di depan kita saja kadang kita tidak bisa mengetahui, kelihatan jelas, tidak ngerti kita kadang-kadang, sering. Apa contohnya? Ya bisa mungkin sampai buang udara dari jalan belakang itu, temannya nggak ngerti, ada suaranya. Ada suaranya, ngerti ada baunya, tapi nggak ngerti siapa ini yang mengeluarkan bau ini. Itu termasuk ilmunya manusia yang hanya sekedar zahir saja, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kalau Allah, baik yang zahir atau yang batin, itu telah dikuasai oleh Allah, dimengerti oleh Allah. Itu bedanya ilmunya manusia dan ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu merupakan sifat qaimah bidati, yang betul-betul qadim, tidak ada awalnya dan menetap pada zatnya Allah yang tidak akan lepas dan tidak akan habis, tidak akan hilang. Tapi kalau ilmunya manusia punya ilmu didalui dengan jahlun, tidak ngerti apa-apa, bodoh tadinya. Setelah dia menuntut ilmu, mencari ilmu, bisa menguasai ilmu. Dan juga ada batasnya. Ketika kita sudah dewasa, ilmu itu semakin berkurang. Lebih-lebih ketika kita sudah usia tua, daya ingat kita semakin berkurang. Bahkan kalau nanti sudah, mungkin sebagian orang mengalami stroke atau pikun, fayakunu pikun, dia sudah gak ingat apa-apa, di ilmunya terbatas,
bisa hilang tanpa menunggu tua. Kadang-kadang manusia itu juga bisa hilang ilmu seketika. Asli karena pernah mengalami. Ketika saya mondok di Lirboyo, pada waktu saya masih sekolah sanawiyah, pelajarannya alfiah awal. Mungkin karena saya terlalu tegang dan kurang memperhatikan makanan, maksudnya kurang tertib makannya. Ya entah saya diuji oleh Allah di waktu itu, jadi sakit tipes yang panasnya itu melebihi 39. Akhirnya setelah panasnya hilang, tipesnya itu hilang, sudah sehat, tapi ilmu saya banyak yang hilang, daya ingat pun juga hilang. Sampai-sampai pada waktu itu saya sholat ikut jamaah, nah, itu pulang nggak di pondok, itu pulang di rumah waktu sakit, ikut jamaah saja. Kadang-kadang saya sholat, imamnya belum selesai saya sudah meninggalkan sholat. Sebab apa? Sekali waktu saya membaca Al-Fatihah tidak bisa meneruskan, surat Al-Fatihah saja nggak bisa meneruskan. Seperti itu pernah itu saya alami. Ya mungkin pengaruh karena panasnya penyakit tipes itu kan panas, mungkin kemampuan daya berpikir, daya ingatnya hilang. Tadinya saya alfiah itu sudah hampir hafal 500, masih di awal tahun, hilang juga semuanya. Jadi ketika saya kembali ke pondok, mulai lagi menghafalkan lagi. Itulah, manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Itu semuanya pemberian Allah. Kalau Allah, ilmunya Allah itu sempurna, ya, sempurna ilmunya Allah, tidak seperti ilmunya manusia. Sebab Allah menguasai, bisa mengetahui semua perkara tanpa alat, tanpa penghalang, ya. Semua bisa memang qaimah, ya, qatimah qaimah, dan sempurna ilmunya Allah itu. Tidak seperti ilmunya manusia. Wa ya'lamu lan ngerteni sapa Allah, ngudaneni ngerteni. Wa ya'lamu lan ngudaneni sapa Allah, ta ngerteni sapa Allah. Adata haya habbati ramli. Adata habbati ramli ing wilangane butirane pasir. Di ramli pasir, habban itu sebetulnya biji. Habban itu berapa biji, tapi kalau pasir masuk biji, ya, jadi butirannya pasir. Adatat habbati ramli ing wilangane butirane pasir. Wa tatak qadratil matori lan wilangane pira-pira tetese udan. Jumlahnya tetes hujan mengetahui Allah, ya. Jumlahnya pasir yang satu tumpuk atau yang berada di Sungai Brantas itu diketahui oleh Allah. Tapi kita manusia, mungkin pasir satu sendok saja kita nggak mampu menghitungnya, nggak tahu jumlahnya berapa. Lebih-lebih tetesnya hujan, nggak mungkin kita mengetahuinya. Waroki sajarilan pira-pira godhonge wit. Waroki sajarilan pira-pira godhonge wit.
jumlahnya pohon daunnya pohon itu berapa, semua diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu lan ngudaneni to mangerteni sapa Allah asira ing perkara kang samar, asira ing perkara kang samar kang rahasia, wa akhfalan kang luweh samar, wa akhfalan kang luweh samar, wa akhfalan kang luweh samar. Jadi secara mutlak dan secara sempurna tidak ada yang tidak bisa diketahui oleh Allah, dimulai oleh Allah. Karena semua itu ya kekuasaan Allah, apa yang menciptakan Allah, kan gak mungkin Allah tidak mengetahui. Tapi walaupun manusia itu juga punya ciptaan, mungkin berupa perusahaan ya, menciptakan apa, kadang jumlahnya apa diciptakan ya manusia tidak ngerti, nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya. La tafa'ara samar, la tafa'ara samar ali ngatasi Allah, la tafa'ara samar ali ngatasi Allah apa khofiyatun perkara kang bangsa samar, apa khofiyatun perkara kang bangsa samar, apa khofiyatun perkara kang bangsa samar. Wa ilmuhu uta ilmune Allah, wa ilmuhu ta sifat ilmune Allah iku laisa ora ana apa ilmuhu, wa ilmuhu tawi sifat ilmune Allah iku laisa ora ana apa ilmuhu iku bimuktasabin kelawan den suprih, iku bimuktasabin kelawan den suprih, kelawan diprogram, kelawan di ikhtiar. Jadi secara otomatis. Kalau ilmunya Allah kalau ilmunya manusia lewat pembelajaran, lewat mencari pengetahuan, lewat sekolah, lewat kuliah, kan jalan kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan tekun belajar dan sebagainya. Jadi dengan muktasab. Tapi kalau ilmunya tidak, sejak Qatimah zaman azali itu sudah ada ilmu, karena ya tadi Qatimatun qaimatun tadi. Bal ya lamu balik ngudanen hito mangerteni sapa Allah al asya ing propro perkara, al asya ing propro perkara bil azali ing dalam zaman azali, bil azali ing dalam zaman azali, ing dalam zaman yang dingin, zaman azali niku. Dinginnya tidak ada batasnya. Kapan? Tidak ada batasnya. Azali zaman yang dingin. Qabla wujudiha dalam sadurunge wujude asya. Qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujude asya. Qabla wujudiha dalam sadurunge wujude asya. Qabla wujudiha dalam sadurunge wujude asya. Di Allah mengetahui segala sesuatu tanpa kecuali sejak zaman azali, sebelum wujudnya suatu perkara itu tadi. Apapun itu bentuknya, apapun itu jumlahnya, berapapun jumlahnya, semua dimengerti oleh Allah. Jadi Allah mengetahui semuanya itu sejak zaman azali, secara ilman taman, pengetahuan yang sempurna. Ya sempurna itu tidak ada kurangnya, tidak ada kurangnya. Secara ilman taman. Zaman azali itu zaman yang tidak ada permulaannya, nggak tahu, tidak ada permulaannya. Zaman azali sudah Allah sudah punya sifat ilmu. Juga ilmunya Allah itu tidak
sama dengan ilmunya makhluk. Tadi kalau ilmunya makhluk itu dan muktasab, kalau ilmunya Allah bighairi muktasab, kan tanpa muktasab, tidak melewati angan-angan don, habil don, tidak langsung, dan juga tidak melewati keraguan, syak tidak. Karena apa? Karena don, syak bagi Allah itu sangat mukhal. Mukhal karena Allah itu ilmunya Allah melalui don dan syak itu mukhal, melalui sangkaan dan keraguan itu mukhal keduanya. Jadi ilmunya Allah itu taman, ilman taman, tidak melewati don dan juga tidak melewati syak, keraguan. Karena nggak mungkin kalau ilmunya Allah itu melewati itu tadi. Dan tidak melewati tanpa ada permulaan, min garis sapakin, min garis apikofain, ya. Tidak melalui kesamaran. Kalau manusia tadinya nggak ngerti, semakin dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka semakin hilang kesamarannya atau keraguannya. Itu ilmunya manusia. Dan itu masalah sifat ilmu. Yang penting kita yakin bahasanya ilmunya Allah itu taman, sempurna. Soal kaifa yukhaliqu apa tikatu tangiyakinake bi qudratillahi ta'ala kelawan sifat kudrati Allah ta'ala. Bi qudratillahi ta'ala kelawan sifat kudrati Allah ta'ala. Jawab, huwa utai al-tiqat bi qudratillahi ta'ala, huwa utai al-tiqat bi qudratillahi ta'ala iku anak takida yen tong yakinake kita, iku anak takida yen tong yakinake kita ana Allah ta'ala sunni Gusti Allah ta'ala, anallaha sunni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun kang bersifatan bil qudrati klan sifat qudrah, bil qudrati klan sifat qudrah, wa annahu lasna Allah ala kulli syai'in yang tasab-sab suci ku qadirun tat kang kuasa, wa annahu lasdune Allah ala kulli syai'in ngatasi saben-saben suci tersekabehane suci iku qadirun kang kuasa. Jadi lanjutnya kita sifat kudrat ialah kita meyakini bahasanya Allah punya kekuasaan, kekuasaan pada segala sesuatu tanpa terkecuali. Semua suatu baik yang zahir atau yang batin itu dikuasai oleh Allah. Allah bisa menciptakan segala-galanya. Itu sifat kudrahnya Allah. Juga sifat kudrahnya Allah itu tanpa permulaan, itu juga qadimah, juga qadimah qaimah. Kalau sifat kudratnya manusia, nah itu hanya sementara, sementara, karena itu merupakan pemberian dari Allah. Sementara saja kita punya sifat kudrah itu, punya kekuasaan menjadi pejabat itu juga sementara. Ketika dia sudah lengser, ya tidak punya kekuasaan kembali. Lebih-lebih kalau dia sudah sakit atau sudah mati, sudah hilang kekuasaannya. Jadi tidak mutlak, kekuasaannya Allah itu mutlak. Sebagian dari pembahasan sifat kudrah dan irodah ini, sebagian ulama atau dalam kitab-kitabnya, karangannya itu mengingatkan untuk membahas sifat kudrah dan irodah ini tidak perlu diperpanjang lebarkan, tidak perlu diperdalam secara
mendalam, sebab nanti akal kita nggak mampu, logika kita nggak mampu, sulit untuk menguasai mendalami ilmu sifat kudrah dan iradahnya Allah. Hingga sebelum pelajari sifat kudrah iradah ini ada yang berkomentar memperingatkan ini tidak boleh diperluas secara mendalam. Nanti kalau tidak mungkin kita akan menjadi keyakinan kita akan menjadi hilang, jadi kabur keyakinan kita. Soal kaifa kaya apa al-i'tiqadu tang yakinake bi iradatillahi ta'ala kelawan sifat iradai Allah. Bi iradatillahi lan sifat iradai Gusti Allah. Sifat oleh ngersakake Gusti Allah. Jawab. Wa utawi al-i'tiqad bi iradatillah. Wa utawi al-i'tiqad bi iradatillah. Iku anak tak kita yang tong yakinake kita. Iku anak tak kita yang tong yakinake kita. Iku anak tak kita yang tong yakinake kita. Anallah ta'ala sunni Allah ta'ala. Iku mausufun kang bersifatan. Iku mausufun kang bersifatan bil iradati lan sifat iradah. Bil iradati lan sifat iradah. Wa annahu lan sunni Allah ta'ala iku muridun kang ngersakake. Iku muridun tat kang ngersakake. Layak ora bakal tumiba apa sing suci-suci. Layak ora bakal tumiba, tidak akan terjadi apa sing suci illa bi iradatillah. Illa bi iradati angin kelawan oleh ngersakake Allah. Illa bi iradati angin kelawan oleh ngersakake Allah. Allah punya sifat iradah, bahasanya kita harus meyakini betul-betul kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat iradah atau berkehendak. Allah menghendaki sesuatu dan sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa dengan iradahnya Allah. Walaupun toh kita punya kehendak, kita punya rencana, sudah matang kita program, kalau Allah tidak menghendaki, maka suatu itu tidak akan terjadi. Banyak program kita, rencana kita pribadi yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana kita yang meleset. Tapi kita wajib memprogram. Kita wajib punya program, wajib punya rencana. Harus punya cita-cita yang tidak ada batasnya. Tapi kita juga harus ingat, semua program, semua rencana, semua cita-cita kita ini tergantung dari iradahnya Allah. Ana urid wa anta turid fa innallaha ma yurid. Sebab kalau kita tidak punya keyakinan kalau yang punya sifat iradah mutlak itu hanyalah Allah, manusianya punya rencana saja, kita nanti bisa depresi. Kita sudah usaha sungguh-sungguh, ternyata belum berhasil. Harus kita kembalikan untuk menguatkan tawakal kita pada Allah. Padahal penting sekali kita memperdalam keimanan kita, menguatkan keimanan dengan memahami sifat-sifatnya Allah ini, biar kita tidak gampang frustasi, tidak gampang depresi. Kebanyakan anak remaja sekarang ini depresinya karena tadi gagal, tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan keinginan. Ya boleh kita punya keinginan, tapi kita nggak boleh memastikan harus keinginan itu. Kita punya motivasi boleh saja, cuman kita mengharuskan pasti terkabulkan, pasti bisa kita lakukan, itu kita nggak boleh. Semua itu karena iradah Allah. Itu tadi anak wa anak fa innallaha ma yurid, itu harus kita tanam di hati kita biar kita memahami.
Kalau sewaktu-waktu kehendak kita, rencana kita, program kita ini tidak disertai dengan iradanya Allah, kita selalu sabar dan ikhlas. Wa ayu sayin mongko endi-endine suci perkara, wa ayu sayin mongko utai endi-endine suci perkara aradahu kang ngersakake sapa Allah ing ayu atau ing sayin saged aradahu kang ngersakake sapa Allah ing sayin iku kana mongko wujud apa sayin, kana mongko wujud apa sayin. Wa ayu sayin halih utawi endi-endine perkara, wa ayu sayin halih utawi endine perkara lam yuridhu kang ora ngersakake sapa Allah ing sayin, lam yuridhu kang ora ngersakake sapa Allah ing sayin, fa innahu mongko sune sayin iku la yumkin ora mungkin, la yumkin ora mungkin apa ayakuna yang terwujud apa sayin, apa ayakuna yang terwujud apa sayin, dan apapun itu yang dikehendaki oleh Allah maka mesti wujud sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan kenormalan atau dengan logika kita. Sebab Allah punya sifat jaiz. Ya, ini harus kita kembalikan, Allah punya sifat jaiz. Orang ahli maksiat pun kalau Allah menghendaki bisa masuk surga, ya bisa masuk surga. Sebaliknya, orang ahli taat kalau tidak bersamaan dengan kehendak Allah, tidak bersama dengan rahmatnya Allah, dia pun tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa masuk surga. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita niatkan, ini betul-betul berlandaskan hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kita nggak boleh atau nggak bisa kita meyakini, memastikan diri kita sendiri dengan kita banyak ibadah dan semua melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan bahkan kesunatan-kesunatan semua kita lakukan, kita memastikan diri kita pasti masuk surga. Tidak bisa. Kita bisa selamat, kita bisa karena rahmatnya Allah, kehendak Allah. Akan tapi kita harus punya motivasi untuk menguatkan niat kita untuk menggiatkan aktivitas kita dalam aktivitas ibadah kita. Walaupun toh semua itu atas kehendak Allah, tapi kita nggak boleh berserah diri. Kita meninggalkan ikhtiar itu nggak boleh. Ikhtiar itu wajib. Masalah berhasil dan tidaknya itu hak Allah, bukan hak kita. Hak kita melakukan kewajiban harus ikhtiar. Walaupun toh di balik itu tanpa ikhtiar pun, kalau Allah menghendaki misalkan kita tanpa bekerja, Allah menghendaki kaya, ya bisa kaya. Tanpa mencari ilmu, Allah menghendaki makasih ilmu laduni, ya bisa terjadi. Tapi nggak boleh kita menunggu sesuatu yang tidak jelas. Kita harus berusaha ikhtiar mencari perkara yang jelas, yang betul kita yakini bisa akan berhasil. Yakin kita melakukan sesuatu harus yakin yang benar yang akan kita hasilkan. Cuman yang sudah kita yakini pasti berhasil, pasti benar, itu bukan merupakan harga paten. Semuanya itu harga paten, hak patennya Allah yang menetapkan, yang
mewujudkan rencana dan ikhtiar kita yang sudah betul-betul kita yakini 100% pasti berhasil. Akan tapi kita juga harus menerima, kita juga harus punya pengetahuan atau kesadaran segala sesuatu yang kita yakini berhasilnya itu bisa tidak berhasil karena iradahnya Allah, kudrah dan iradahnya Allah. Sehingga kita tetap ikhlas dan sabar melaksanakan aktivitas sehari-hari, untuk berikhtiar, untuk usaha, untuk mencari apa yang kita butuhkan. Kita ya mencari sangu untuk selamat di akhirat. Dan kita juga sudah ditunjukkan sangunya, bekalnya harus dengan ketakwaan. Kita menjadi mulia karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan tapi bukan jaminan pasti. Ketika kita punya keyakinan semua itu akan menyelamatkan kita, tapi yang bisa menentukan hanyalah Allah. Sehingga di dalam pribadi kita harus mempunyai sifat khauf dan sifat roja. Apakah itu sifat khauf dan roja? Sifat khauf itu kita ada kekhawatiran pada Allah. Kalau apa yang kita amalkan ini nanti tidak mendapat ridho dari Allah. Di samping itu kita imbangi dengan sifat roja, harapan, keyakinan apa yang kita amalkan, apa yang kita ikhtiarkan ini akan mendapat ridho dari Allah, yang akhirnya akan membawa keselamatan kita dan kebahagiaan kita di akhirat dengan rahmatnya Allah. Kalau kita bisa punya keyakinan demikian, hidup ini sebetulnya santai. Ya penting kita melakukan itu saja. Kita suruh sholat ya sholat, suruh zakat ya zakat, suruh puasa ya puasa. Jadi anjurkan melakukan kesunatan ya kita lakukan sebanyak-banyaknya. Masalah itu hasilnya bagaimana? Yang penting kita sudah ikhtiar sebaik-baiknya, usaha sebaik-baiknya. Allah Maha tahu, Allah pasti membalasnya. Itu harus kita tanam dalam keyakinan kita. Walaupun toh kita punya keyakinan itu tadi, Allah menghendaki yang lain. Itu juga mungkin bisa terjadi karena Allah punya sifat jaiz. Makanya kalau kudrah iradahnya Allah ini kalau kita perdalam, kita bisa stres, tidak kuat. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke kudrah iradahnya Allah. Mungkin kalau kita tidak kita tensi pemikiran kita tidak kita turunkan, tidak kita naikkan, tidak dengan santai, kita tegang, ya mungkin bisa juga terjadi kita stres, depresi atau kita frustasi. Sudah bersungguh-sungguh ternyata Allah tidak menghendakinya umpamanya. Itu memang kita harus bisa memilah, ini hak kita, ya, hak kita melakukan kewajiban, harus berikhtiar. Tapi masalah itu nanti dikabulkan atau tidaknya itu juga tergantung iradahnya Allah. Itu haknya Allah, bukan hak kita, bukan hak kita. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah pada pertanyaan kemarin, walaupun toh hanya beberapa persen yang jawab, tidak 100%, tapi alhamdulillah juga ada yang berkomentar yang menjawab tentang masalah kemarin. Jadi
untuk apa dan untuk siapa Allah mengutus Nabi Muhammad di bumi ini. Alhamdulillah rata-rata jawabannya benar kan, tapi ada sebagian yang kurang tepat ya. Allah diutus di muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, untuk semua, untuk memberi belas kasihan untuk orang alam semuanya, tidak hanya umat manusia, umatnya Muhammad saja sampai hari kan, bukan, bahkan sejak Nabi Adam ya. Sejak Nabi Adam Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia sejak Nabi Adam ila yaumil kiamah. Kalau kita logika, kadang-kadang kita tidak menerima. Lah masa ya Nabi Adam lahir paling awal, Nabi Muhammad paling terakhir dari golongan Nabi? Gak bisa. Allah menciptakan Nabi Muhammad yang awal sendiri sebelum Nabi Adam. Di Nur Muhammad, cahaya Muhammad sudah diciptakan lebih dahulu sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ini harus kita garis bawahi demikian, sehingga kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul untuk rahmatan lil alamin, semua umat, bahkan semua makhluk sejak Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Ya, buktinya ketika Nabi Adam di surga itu sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika Nabi Adam akdu nikah dengan Sayyidatina Hawa, dengan Ibu Hawa, nikahnya mas kawinnya tidak pakai emas berlian tapi pakai baca sholawat. Karena pada waktu itu di surga kebingungan, ini apa untuk mas kawin, karena semua nilai dan harganya sangat istimewa, semua ada di surga, sehingga ditunjukkan oleh malaikat Jibril, yaitu dengan mahar membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Dan untuk apa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Itu pakai lafaz innama, itu alat ikhtisar yang ringkes ya. Kalau kita maknai, hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti umat manusia. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Karena semua aktivitas, semua khaliyah ya, atau niat kita, bahkan niat kita itu semua butuh akhlak, butuh adab. Kita dengan sang Khalik harus punya adab. Adabnya bagaimana seorang hamba ya, hamba dengan makhluk pada Khalik, kita harus selalu beribadah ya. Betulnya tanpa diperintah pun, kalau kita bisa berpikir secara jernih, kita harus merasa punya beban ya, punya beban kita untuk ibadah nyembah pada Allah. Sebab apa? Segala sesuatunya itu kita dari Allah, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Betulnya demikian kalau kita bisa, cuman kita kadang-kadang kita belum sampai berpikir secara demikian. Jadi untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau diutus, betulnya umat manusia juga sudah punya budi pekerti, adab pada Tuhan. Cuman keliru adabnya. Dia belum mengetahui. Semestinya disembah itu Allah,
Tapi yang disembah, yang dijadikan Tuhan itu bukan Allah tapi patung atau ya matahari atau rembulan atau yang lainnya. Betulan dia percaya ada sang Khalik, itu percaya, tapi dia karena belum ngerti, okay, belum ada yang menunjukkan pada waktu masa fatrah, tidak ada nabi, tidak ada yang menunjukkan, tidak ada yang diikuti, yang takliti, sehingga banyak yang keliru. Lah, keyakinan yang salah itu tadi, bukan dia yakin punya Tuhan, tapi lah dibenarkan oleh Nabi Muhammad, disempurnakan, yang berhubungan dengan antara makhluk dan Khalik. Dan antara sama manusia itu juga berdoa adab, cara berhadapan dengan sama manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Kita harus punya sifat sosial, harus punya sifat keadilan, kerukunan dan sebagainya. Itu semuanya kan butuh adab. Hanya untuk itu sebetulnya Rasulullah, untuk menyempurnakan adab umat manusia. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.